Move on memang gak mudah, tapi kalau sampai lama gak bisa move on, bisa dipastikan ada sesuatu yang harus kamu perbaiki dalam menghadapi situasi ini. Jadi duduk santai, enjoy your time dan jangan skip konten ini, supaya kamu bisa tahu 10 kesalahan fatal yang bikin kamu susah move on. Halo mas bro dan mbak sis yang sedang bucin, langsung saja subscribe channel Tali Asmara ini dan dapatkan informasi menarik, tips, edukasi, motivasi dan inspirasi seputar dunia cinta dan asmara. Sepuluh kesalahan fatal yang bikin susah move on. 1. Nguntit akun medsos mantan. Putus cinta bikin kamu kehausan informasi soal mantan. Kamu pengen tahu apa saja yang sedang dia kerjakan. Jangan-jangan dia sedang menyindir kamu, atau mungkin dia sudah dapat gebetan baru. Pikiran-pikiran itu bikin kamu penasaran dan akhirnya terpancing untuk nguntit medsos mantan. Problemnya adalah semakin kamu kuntit medsosnya, perasaan kamu semakin galau gak menentu. Kamu bisa merasa kesel karena mantan kelihatannya oke-oke saja tanpamu. Lalu timbul cemburu pas lagi lihat foto berdua dengan cem-ceman barunya. Kamu curiga dengan semua postingannya. Jangan-jangan dia sedang menyindir kamu. Akhirnya, kamu kangen dia, lalu kamu mencoba mengkontaknya lagi. Kalau sampai ini terjadi, maka kamu bisa gagal move on. Membuntuti akun medsosnya, itu sama saja kamu sedang mengamplas di luka yang belum sembuh. Kamu bikin sakit diri sendiri. Nasihat saya, tahanlah sekuat mungkin untuk gak nguntit medsosnya. Atau kalau mau ekstrim, langsung unfollow, atau lebih ekstrim lagi, diblok saja. Lalu timbul pertanyaan, apa saya boleh follow lagi medsos dia? Menurut saya boleh saja, tapi harus di waktu yang tepat, yaitu ketika kamu benar-benar sudah 100% move on, tapi tujuannya bukan untuk menguntit medsosnya, melainkan untuk menjalin silaturahmi saja. Supaya dari situ kamu bisa belajar dari kesalahan yang telah kamu lakukan sebelumnya untuk kamu perbaiki ke depannya. 2. Masih simpan barang peninggalannya. Bayangkan ketika kamu sedang berusaha mengalihkan pikiran tentang mantan, tahu-tahu kamu melihat boneka teddy bear pemberiannya ada di atas meja. Sontak, kamu teringat momen ketika dia memberikan boneka itu. Satu ingatan saja bisa merangkai momen-momen bahagia lain bersama mantan. Dan akhirnya, kamu jadi teringat lagi deh. Ingat pesan saya, selama belum move on jauhkan pandanganmu dari semua barang peninggalannya. Masukkan kardus, selotip rapat, lalu taruh di pojok lemari terdalam yang jauh dari pandangan mata, atau berikan ke orang lain yang lebih membutuhkan. Bisa juga dititip ke sahabat atau saudara. Nantinya kamu bisa ambil lagi bila sudah 100% move on. 3. Dengerin lagu-lagu melo berlarut-larut. Manusiawi banget, sedih dan menangis saat putus cinta. Jika kamu sulit menangis, kamu perlu merangsang kesedihan itu dengan cara mendengar musik galau. Musik galau semakin terasa kenikmatannya saat sedang patah hati. Semua liriknya lebih mengena karena kamu sedang mengalaminya. Permasalahannya adalah kalau kamu membiarkan dirimu tenggelam dalam lantunan musik galau sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sebenarnya tanpa sadar kamu jadi kecanduan rasa sedih.
Kamu jadi nyaman dengan kesedihan dan kondisi patah hati itu. Dengan kata lain, kamu sedang mengentertain rasa sedihmu dan membiarkan rasa sedihmu makin berkembang. Ketika mantan sudah melanjutkan hidup dan bahagia tanpamu, kamu masih terpaku masa lalu, masih sedih memikirkannya, masih mengajaknya balikan. Kamu lupa kalau waktu terus bergerak maju dan kamu banyak membuang waktu sia-sia. Mulai sekarang, akhiri muter lagu galau lagi, meski cuma dikit saja. Kamu harus ekstrim dengan lagu galau ini. Katakan dalam hatimu dan mulutmu, stop muter musik galau lagi. Sebagai gantinya, dengerin musik-musik yang membawa keceriaan, yang bisa membuat kamu berjoget dan menari, sebab itu akan menjadi obat mujarab mematikan rasa sedihmu. Bila hatimu gembira, itu sudah jadi obat mujarab. Camkan ini, gerakanmu bisa pengaruh ke emosimu. 4. Berhenti melakukan aktivitas menyenangkan. Efek dari putus cinta bisa bikin kamu sulit menikmati hal-hal yang kamu suka. Kalau main video game, rasanya kurang seru. Nonton film komedi, rasanya gak ada lucunya. Baca buku, rasanya pikiran selalu terganggu. Nongkrong sama teman, rasanya tetap kesepian. Kalau udah bete gitu, biasanya orang mengurung diri dalam kamar hingga berlama-lama. Sebenarnya mengurung diri dalam kamar gak perlu berlama-lama, cukup 1 atau 2 hari saja paling lama. Setelah itu, kamu harus paksa dirimu untuk keluar dan bergerak, melakukan aktivitas seperti semula. Saya paham, di awal-awal, memang gak mudah melakukannya. Butuh tekad kuat dari dalam dirimu untuk bisa mengatasinya. Namun ketika kamu bergerak, maka akan ada energi yang akan mengikuti kamu untuk terus bergerak, dan itulah yang disebut dengan move on. Sesuatu yang membuat dirimu bergerak maju. Jangan buang-buang waktumu untuk tidak produktif. Carilah kegiatan positif yang bisa membuat kamu move on secepatnya. Kamu bisa seru-seruan bareng teman, ngemol, main game, membantu orang tua dan sesama, atau lebih giat beribadah. Semakin banyak bergerak, semakin kamu cepat move on. 5. Gak mau curhat sama orang terdekat. Kesalahan ini biasanya lebih sering dialami oleh pria, terutama pria yang takut dianggap lemah atau cengeng. Akibatnya, mereka gak mau curhat. Mereka menahan sendiri kesedihannya. Padahal ketika putus cinta, akan banyak pikiran kusut di kepala, yang jika kamu timbun terlalu lama, berisiko makin stres dan move on makin sulit. Satu-satunya cara menghilangkan kekusutan itu adalah dengan men-sharing ke orang lain. Ceritakan hanya ke orang yang benar-benar dekat dan paling kamu percaya. Bisa sahabat, saudara, atau orang tua. Mungkin mereka akan menasihatimu, meski kamu gak mau dinasihati. Tapi yang lebih penting adalah kamu sudah mengeluarkan sampah-sampah pikiran dari kepalamu. Di luaran sana, banyak orang yang curhat lewat medsos dengan cara update statusnya, dengan harapan statusnya dibaca mantan. Memang bisa jadi kamu merasa lega, namun efek yang lain, perasaanmu jadi konsumsi publik. Semua orang akan tahu masalahmu dan itu bisa berpengaruh pada emosi dan pikiranmu. Buat kamu subscriber Tali Asmara, jangan sekali-kali melakukan ini. 6. Masih menyimpan foto-foto mantan.
Sama seperti menyimpan barang-barang peninggalan mantan, menyimpan foto-foto mantan, baik itu di atas mejamu, di smartphone-mu atau akun medsosmu, bikin kamu terus-terusan terkenang dia. Akibatnya, kamu jadi ingat kenangan-kenangan manis bersamanya, ingat saat-saat bahagia dengannya, kamu jadi kangen, lalu mencoba menghubunginya lagi. Kalau kamu gak bisa buang foto-foto mantan, kamu bakal susah untuk segera move on. Memang ada beberapa orang yang tahan menyimpan foto mantan dan masih bisa move on. Tapi kalau kamu tidak setahan itu, lebih baik hapus semua foto-fotonya. Jika menekan tombol delete terasa berat, minta tolong sahabat atau saudara kamu untuk menghapusnya. Foto-foto itu udah jadi lembaran masa lalumu. Sekarang saatnya kamu membuka lembaran baru dengan foto-foto baru yang lebih terlihat ceria dan bahagia meski gak lagi dengannya. 7. Masih menghubungi mantan. Di awal putus cinta adalah hari yang berat. Kamu merasa sedih, marah dan kecewa. Semua perasaan campur aduk gak karuan menjadi suatu dominasi perasaan yang disebut dengan kangen. Kamu jadi kangen wajahnya, kangen kehadirannya, candaannya, kangen sapaannya ke kamu dan kangen aroma tubuhnya. Apalagi kalau kamu melakukan kesalahan fatal seperti di poin-poin yang sebelumnya, kamu semakin kejang-kejang nahan kangen. Kamu gak tahan lagi, akhirnya kamu menghubungi mantan. Dan kalau sampai dia menyambutmu, bisa dipastikan kamu akan rutin chatting dia, telepon dia, lalu memanggilnya dengan panggilan kesayangan, dan kamu memperlakukannya seolah kamu masih jadian. Kamu jadi semakin berharap dia menerima cintamu lagi. Kamu mencoba menembaknya, dan biasanya yang terjadi adalah penolakan. Bila begitu, maka luka hati yang belum sembuh kini tersayat-sayat lagi. Perihnya menjalar sampai ke ubun-ubun. Selama kamu masih menghubungi mantan, selama itu pula kamu bakal susah untuk move on. Kamu jadi berharap balikan, dan itu sama saja kalau kamu sedang menginvestasikan perasaanmu ke dia. Alhasil, kamu jadi sulit melangkah maju. Tanpa sadar kamu mengais-ngais masa lalu dan melempar kendali kebahagiaanmu di tangan mantan. Kalau mantan memberikan yang kamu mau, kamu bahagia, tapi kalau enggak, maka kamu meraung-raung kesakitan. Sama seperti poin pertama, jangan nguntit sosmednya, maka di sini pun kamu harus tegas, gak lagi menghubunginya. Lain halnya, bila kamu masih ada sangkut paut masalah yang gak bisa asal putus saja, seperti masalah uang, hutang piutang, atau masalah lain yang timbul akibat hubungan dengan mantan yang gak bisa kamu tanggung sendiri. 8. Menyalahkan diri atau mantan. Putus cinta jelas terjadi karena konflik kedua belah pihak. Bisa karena perbedaan kebiasaan, perbedaan tujuan hidup, perselingkuhan, orang tua yang gak setuju, bertengkar sampai pukul-pukulan, dan sebagainya. Jadi saat putusan, biasanya kamu akan merasa bersalah atau menyalahkan mantan. Kamu menyesal dengan tindakan-tindakan yang kamu rasa sudah menyakiti mantan. Kamu berharap, andai saja waktu bisa diulang, maka kamu bisa bersikap lebih baik ke mantan sehingga masih tetap bisa bersama dengannya sampai sekarang. Lalu saat kamu sadar, itu adalah hal yang mustahil. Akibatnya kamu terus-terusan menyesali perbuatanmu, merasa dirimu adalah sampah paling gak berguna di dunia, paling pantas dihina, dan sebagainya.
Terus menyalahkan diri sendiri atau mantan cuma membawa pikiranmu ke masa lalu dan melahirkan penyesalan lainnya. Sebenarnya, ini berkebalikan dengan definisi move on, yaitu bergerak maju. Yang kamu lakukan adalah bergerak mundur. Jadi mulai sekarang berhentilah menyalahkan dirimu dan mantan terus-terusan. Mungkin putusan kemarin memang salahmu atau salah dia. Tapi sekarang itu tidak jadi masalah karena kalian sudah berpisah. Bersyukurlah karena dari putus cinta kemarin, kamu jadi menyadari apa saja yang salah, mana hal-hal yang bisa kamu hindari, dan bagaimana menyikapi konflik dengan lebih baik. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk diterapkan di hubungan kamu selanjutnya. 9. Mabuk-mabukan atau memakai obat-obatan terlarang. Ketika putus cinta, gak sedikit yang melarikan diri ke minum-minuman keras atau memakai narkoba. Alasannya, biar bisa melupakan mantan, lebih bebas curhat ke teman, dan sebagainya. Barangkali kamu memang melupakan mantan, tapi cuma ketika kamu masih terpengaruh efek minuman dan obat saja. Setelah efeknya habis, kamu jadi teringat mantan lagi, galau lagi, dan pelampiasannya mabuk dan ngobat lagi karena berharap bisa ngelupain mantan. Begitu terus-menerus dan bisa jadi lingkaran setan yang gak ada habisnya. Dan akhirnya, tanpa sadar kamu sudah merusak badan dan pikiranmu. Kamu semakin stres, kecanduan, dan sakit-sakitan. Move on jadi semakin sulit. Lupakan barang-barang yang bikin kamu candu itu. Mereka sama sekali tidak membantu, malah mendorongmu masuk ke lubang masalah lainnya yang jauh lebih menyakitkan. Carilah bentuk candu lain yang lebih bermanfaat. Misalnya olahraga. Banyak penelitian yang menyebutkan kalau rutin berolahraga bisa merangsang hormon kebahagiaan. Kamu jadi beberapa langkah lebih dekat mencapai kebahagiaan. Selama berolahraga, kamu memang akan melupakan mantan sejenak. Kamu bakal teringat lagi setelah berolahraga. Tapi ini memacu kamu untuk berolahraga lagi dan lagi. Pikiran kamu jauh dari stres. Dan dampak positifnya, badan kamu jadi lebih sehat dan bugar. Dan bisa saja kamu jadi idola baru untuk diperebutkan. So, jangan mabuk dan teler lagi, tapi olahraga dan semangat lagi. 10. Memandang putus cinta sebagai kegagalan. Banyak orang menganggap perpisahan sebagai kegagalan terbesar di dalam hidupnya. Sekali gagal, akan terus gagal. Kamu pun jadi ada rasa malas untuk mencoba hubungan romansa yang baru karena terus dihantui oleh kegagalan tersebut. Rasanya ingin hidup ngejomblo saja karena kamu anggap hubungan yang baru berarti kegagalan yang baru. Lalu timbul pikiran, biarkan saja hidup sendiri, asalkan hati gak lagi tersakiti. Perpisahan gak selamanya buruk. Perpisahan justru bisa menjadi batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan, kamu bisa menganalisa kesalahan-kesalahan hubungan terdahulu agar bisa menghindari kesalahan tersebut di hubungan yang akan datang. Dari jurnal penelitian menyebutkan bahwa pasangan yang telah putus memiliki kemampuan untuk membangun relasi lebih baik dari sebelumnya. Mereka juga lebih kebal terhadap emosi negatif ketimbang dengan orang yang belum pernah putus pacaran. Jadi gak peduli seberapa banyak kegagalan yang kamu alami di hubungan yang telah lalu, hal itu sebenarnya malah membuat dirimu makin kuat dan dewasa. Namun,
dengan catatan bahwa kamu gak mengulangi kesalahan yang sama. Kamu harus belajar, mengurangi dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang berpotensi bisa merusak hubungan. Kalau perpisahan itu karena ulah mantan, itu pun bisa jadi pembelajaran kamu, supaya kamu gak salah pilih cari pasangan lagi di hubungan ke depan. Dari sini saya berharap kamu mendapat pencerahan, dan yang paling penting dari itu semua, kamu harus berani bertindak, karena semua gak akan berguna kalau kamu gak bergerak. Sebelum saya akhiri konten ini, satu kata yang harus kamu gores dalam batinmu saat kamu mau move on. Satu kata itu adalah nekat. Semoga konten ini berguna bagi kamu. Kasih jempol, komen, dan share. Sampai jumpa di konten-konten saya lainnya. Bye-bye.